Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, aku akan sedikit berbagi tentang review mata kuliah dasar pemrograman semester 1. Poin pertama, mengenai komputer dan pekerjaan manusia. Komputer adalah alat yang diciptakan guna membantu pekerjaan manusia, walaupun tidak semua pekerjaan manusia dapat dibantu oleh komputer. Sebelum memberikan pekerjaan kepada komputer, mari kita perhatikan beberapa kegiatan kita. Setiap pekerjaan yang kita lakukan membutuhkan bahan, sesuatu untuk diproses, wadah, tempat untuk menyimpan bahan selama proses berlangsung dari awal hingga akhir, juga alat untuk melakukan proses tersebut. Di poin kedua, ada algoritma dan bahasa program. Algoritma adalah sekumpulan langkah-langkah atau cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan. Membuat algoritma tentu ada aturan dan peraturan khususnya. Dalam komputer, kita harus mengerti dulu cara kerja komputer. Cara kerja komputer itu mirip dengan cara kerja manusia. Komputer memiliki masukan atau input, proses dan memori, juga keluaran atau output. Bahasa program. Bahasa yang dimengerti oleh komputer adalah bahasa mesin yang hanya terdiri dari kode biner, yakni 0 dan 1. 0 artinya salah atau false, dan 1 artinya benar atau true. Jenis bahasa program ada dua. Yang pertama interpreter, yang kedua ada compiler. Selain itu juga, ada beberapa tingkatan bahasa program jika dilihat dari kedekatan dengan bahasa mesin dan bahasa manusia. Dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, bahasa tingkat rendah, yang kedua, bahasa tingkat menengah, dan yang ketiga, bahasa tingkat tinggi. Jadi hubungannya, dalam algoritma kita menggunakan bahasa program. Poin berikutnya mengenai hubungan antara algoritma, pekerjaan, dan komputer. Komputer adalah sekumpulan beberapa perangkat keras yang mengoperasikannya diperlukan program dan algoritma yang sesuai dengan kebutuhan. Program atau pekerjaan komputer sendiri membutuhkan algoritma sebagai pembuatan program. Jadi hubungannya, algoritma diumpamakan sebagai nyawa dari program, program adalah bahasa dari algoritma, dan komputer sebagai eksekutornya. Setelah itu ada poin mengenai elemen-elemen algoritma. Yang pertama ada data. Data adalah bahan yang akan diolah atau diproses oleh komputer. Data disimpan dalam variabel dan ketika kita menyebut nama variabelnya, maka yang berperan adalah data yang ada di dalamnya. Tipe data adalah jenis data beserta kawasan nilainya. Di antaranya, tipe data dasar primitif seperti integer, float, char, dan boolean. Juga tipe data bentukan seperti array, string, dan struktur. Elemen selanjutnya adalah variabel. Variabel adalah nama yang menunjuk pada data yang disimpan di dalamnya. Nama variabel adalah alamat memori komputer. Tipe variabel sama seperti tipe data. Memesan variabel berarti memesan nama berikut tipenya. Secara umum, nama yang digunakan variabel haruslah memenuhi beberapa kriteria khusus. Terakhir ada elemen operator. Operator sebagai alat untuk memproses data. Operator dalam algoritma sebagian besar menggunakan operator matematika dengan tipe operan dan hasil yang sama dengan dalam matematika. Contohnya ada 3 jenis operator, seperti operator matematika, operator perbandingan, operator logika, dan sebagainya. Setelah itu ada poin jenis perintah. Yang pertama berupa urutan. Bagi pelaksana, perintah dikerjakan secara berurut, sesuai dengan penulisan algoritmanya. Sedangkan bagi programmer, maksudnya programmer menuliskan perintah di baris yang sama di mana semua kondisi awal terpenuhi. Yang kedua berupa pilihan. Kata pilihan bisa berarti sesuatu yang telah dipilih, atau juga bisa berarti kegiatan saat memilih. Tetapi, tetap harus memperhatikan kondisi dan perintah yang sesuai. Yang ketiga ada jenis perintah berupa pengulangan. Perintah pengulangan dalam algoritma seperti while kondisi, repeat, bla bla bla, until kondisi, for, kawasan variabel pencecah, dan sebagainya. Perbedaan masing-masing kalimat perintah di atas adalah pada logika bagaimana pengulangan tersebut dijalankan. Kemudian, ada tipe data bentukan. Yang pertama ada array. Array menyimpan lebih dari satu data dengan tipe data yang sama. Variabel array mempunyai beberapa elemen, yang tiap satu elemennya
Menyimpan satu data. Jenis data untuk semua elemen dalam satu variabel variabel array harus sama. Cara untuk mengaksesnya adalah dengan menyebutkan nama variabel diikuti dengan indeks elemen. Tipe data yang kedua yakni struktur, atau disebut juga variabel record. Dapat menyimpan lebih dari satu data dengan berbagai jenis yang berbeda. Sehingga tiap elemen variabel struktur harus diberi nama seperti pada deklarasi variabel biasa. Tiap elemen mengacu pada nama dan jenis atribut yang akan disimpan. Poin terakhir mengenai macam-macam subprogram. Yang pertama ada fungsi, digambarkan dengan 2 poin, yakni transformasi dari beberapa nilai menjadi satu nilai atau mengembalikan satu nilai. Yang kedua ada prosedur, yaitu subprogram yang mengerjakan aktivitas yang spesifik dan menghasilkan sesuatu. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.